Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Yunda Putri. Saya Rizky Midawati Berisigep. Saya Mira Berisigep. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul mengenai tanaman kakao. Saksikan video kami, guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asal-usul buah kakao. Tanaman kakao berasal dari benua Amerika Selatan dengan tempat tumbuhnya di hutan tropis dan bukan tanaman dari Indonesia. Sejak tahun 1930, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran cukup penting di Indonesia karena dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Kata kakao biasanya digunakan untuk coklat yang masih mentah dan berupa biji. Manfaat buah kakao. Buah kakao ini kaya akan kandungan senyawa bioaktif, terutama polifenol, di mana polifenol berkhasiat sebagai antioksidan alami dan antimikroba. Morfologi tanaman kakao: 1. Akar, 2. Batang dan cabang, 3. Daun, 4. Bunga, dan 5. Buah dan biji. Panen dan pasca panen pada tanaman kakao. Yang pertama, panen. Panen adalah tindakan teknis yang dilakukan petani dalam upaya memetik buah kakao yang telah memenuhi kriteria panen dengan tujuan tertentu. Adapun proses panen pada tanaman kakao yang pertama yaitu pemetikan buah. Buah yang dipetik hendaknya buah yang sudah masuk atau yang sudah masak, umur buah 4,5 sampai 6 bulan. Selanjutnya, tahap pasca panen pada tanaman kakao. Adapun tahap pengolahan pasca panen kakao tersebut yaitu yang pertama, pemecahan buah. Pemecahan buah yang bertujuan untuk mengeluarkan dan memisahkan biji kakao dari kulit buah dan plasentanya. Yang kedua, fermentasi. Fermentasi biji dimaksudkan untuk memudahkan pelepasan zat lendir dari permukaan kulit biji dan membentuk cita rasa khas coklat serta mengurangi rasa pahit dan sepat yang ada dalam biji kakao. Selanjutnya, perendaman dan pencucian. Tujuan perendaman dan pencucian yaitu untuk menghentikan proses fermentasi, mempercepat proses pengeringan, memperbaiki penampakan biji, dan mengurangi kadar kulit. Biji yang dicuci mempunyai penampakan lebih bagus, warna kulit biji lebih mengkilap, dan biji lebih tahan serangan jamur dan serangan dalam penyimpanan. Pengeringan dan tempering. Tujuan utama pengeringan adalah mengurangi kadar air biji dari 60% menjadi 6-7%, sehingga aman untuk disimpan. Pengeringan tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan produk turunan kakao dan proses pengolahannya. Yang pertama yaitu pasta coklat. Proses pengolahannya antara lain: 1. Pemilihan bahan baku coklat. Jenis coklat yang digunakan sangat mempengaruhi rasa dan kualitas coklat. Coklat dengan kandungan kakao yang tinggi umumnya menghasilkan rasa yang lebih kaya. Lemak biasanya digunakan lemak nabati atau lemak susu untuk memberikan tekstur yang lembut dan mengkilap pada coklat. Gula berfungsi sebagai pemanis dan mempengaruhi tingkat kemasan pasta coklat. Emulsifier, bahan ini membantu agar semua kacang bahan tercampur rata dan menghasilkan tekstur yang halus. Flavoring, bahan tambahan seperti vanila, kacang atau buah-buahan dapat ditambahkan untuk memberikan rasa kaya yang lebih kompleks. Pencampuran. Pemanasan, bahan-bahan coklat, lemak, dan emulsifier dipanaskan hingga meleleh dan tercampur rata. Suhu pemanasan harus dikontrol dengan baik agar tidak merusak kualitas coklat. Penghalusan. Setelah semua bahan tercampur, adonan coklat dihaluskan menggunakan mesin penggiling atau mixer hingga mencapai tingkat kekentalan dan kehalusan yang diinginkan. Homogenisasi. Penghalusan partikel. Proses ini bertujuan untuk menghaluskan partikel-partikel coklat dan lemak agar menghasilkan tekstur yang sangat halus dan seragam. Pencampuran udara.
Udara dimasukkan ke dalam adonan untuk memberikan tekstur yang lebih ringan dan volume yang lebih kasar. Konse. Pendinginan. Adonan coklat yang telah dihomogenisasi didinginkan secara bertahap hingga mencapai suhu yang diinginkan. Kristalisasi lemak. Selama proses pendinginan, lemak dalam coklat akan kristalisasi lemak ini sangat penting untuk menentukan tekstur dan rasa akhir dari pasta coklat. 4. Pengisian. Pembentukan. Pasta coklat yang telah mencapai kondisi yang tepat kemudian diisi ke dalam kemasan seperti tube, botol, atau pouch. Pendinginan. Pasta coklat yang telah dikemas didinginkan kembali untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. 5. Pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan. Pasta coklat yang telah diisi kemudian dikemas dalam kemasan akhir yang menarik dan informatif. Penyimpanan. Pasta coklat sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan sejuk, terhindar dari matahari langsung. Yang kedua adalah coklat bubuk. Pertama, mempersiapkan alat steaming dan memanaskan mesin steaming, kemudian memanaskan biji kakao dengan uap panas dari perebusan air mendidih. Dilakukan selama 30 menit dengan volume 20 kg. Suhu yang digunakan adalah 100 derajat Celcius. B. Roasting atau penyaringan. Mematangkan biji kakao dengan cara memutar silinder besi tertutup dengan suhu penyaringan antara 100 sampai 120 derajat Celcius dengan volume 60 kg selama 40 menit. Kemudian simpan biji kakao yang telah disangrai di box plastik tebal agar tidak tercampur bahan lain. Roasting berguna untuk mematangkan dan mengurangi kadar air biji kakao. Selanjutnya dilakukan pengistirahatan biji kakao hingga dingin. C. Deshelling atau pengupasan kulit biji kakao dengan memecahkan biji kakao yang dimasukkan melalui corong di atas mesin, kemudian biji kakao akan tergiling kasar. D. Pemastaan menghancurkan biji kakao hingga sel daging pecah dan cairan lemak keluar dari dalam biji hingga daging biji yang semula padat menjadi cairan kental yang disebut pasta kakao. Pengempaan atau pengepresan pasta hingga menghasilkan lemak kakao dan bungkil kakao. F. Lemak kakao kemudian dibekukan dalam freezer atau agar tidak mudah rusak atau tenging, sehingga bungkil kakao diistirahatkan. Setelah dibentuk bungkil, tahap selanjutnya adalah penghancuran jam dengan tujuan agar bubuk kasar tersebut tidak berubah menjadi pasta di dalam mesin chowching. Setelah diistirahatkan dan kondisi bubuk kasar telah dingin, maka tahap selanjutnya pengayakan dilakukan sebanyak 4 kali pengayakan hingga didapatkan dua hasil, yaitu bubuk halus dan bubuk kasar. Tahap selanjutnya adalah alkalisasi dengan penambahan soda, maizena, dan gula halus serta vanila. Kemudian dilakukan penyangraian bubuk halus selama 15 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Pengawasan mutu dilakukan beracun pada standar produksi yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan pengecekan kualitas produk, menjaga ruangan, kondisi penyimpanan, sistem penyimpanan produk dengan FIFO. Baiklah, masuk dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kakao adalah buah yang berasal dari tanaman kakao. Kakao merupakan komoditas
tanaman perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian. Pasca panen kakao adalah kegiatan yang meliputi sortasi buah, pemecahan buah, fermentasi biji, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil. Pengolahan kakao terdiri dari pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer meliputi sortasi buah kakao sampai kakao menjadi produk setengah jadi seperti bubuk kakao, pasta kakao, dan lemak kakao. Saran: penyimpanan biji kakao tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan pangan yang lain, akan mempengaruhi kualitas dan mutu dari biji kakao tersebut. Sekian dari materi kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.